Pagi guys. Pagi semua. Oke, selamat pagi tim. Seperti yang sudah saya share ya di grup mengenai meeting hari ini, dan kita akan memulai dengan proyek Apertura. Pak Bari kemarin sudah meeting dengan saya selaku owner dari Apertura sendiri. Dia ingin kita membantu mengembalikan kejayaan tokonya yang dulunya itu sudah lama berdiri dan sudah berjaya. Tantangan utamanya mereka masih manual ya, mengenai inventaris, mengenai penjualan, dan juga mereka takut akan digitalisasi. Intinya tuh mereka butuh transformasi dari manual ke digital. Saya sudah melakukan preliminary research dan menganalisis kondisi pasarnya. Toko-toko kamera analog sejenis di luar negeri yang berhasil pivot ke digital, mereka punya pola yang sama. Mereka merangkul komunitas niche dan menjual pengalamannya, bukan suatu produknya saja. Apertura punya legasi kuat, tapi di zaman sekarang, dengan gempuran toko kamera online dan marketplace modern, mereka tenggelam. Kompetitor mereka bahkan rata-rata punya preferensi digital yang kuat. Dan otomatisasi operasionalnya juga mereka jauh lebih baik daripada Apertura. Oke, jadi kita perlu melakukan penilaian situasi terlebih dahulu. Itu terhadap infrastruktur digital yang mereka punya saat ini. Mungkin bisa dari awal, mulai dari proses inventaris sampai ke proses penjualan. Jujur aja Pak, tanpa data yang solid ini akan mempersulit tim kita dalam merumuskan solusi yang tepat untuk permasalahan seperti ini Pak. Nah, penting nih untuk kita ya, gimana sih caranya untuk menjual kenangan Apertura ke anak-anak zaman sekarang. Kita nggak bisa cuma mengadakan pelanggan yang lama saja, tapi juga harus memiliki penampilan yang kuat dan yang baru tentunya, alias yang kita sebut rebranding ya, tapi tanpa menghilangkan roh Apertura itu sendiri. Ini masuk ke bagian menetapkan arah promosi kita kemana. Betul, konten visual akan sangat terlihat krusial di sini. Gimana caranya kita tuh membuat kamera-kamera analog mereka terlihat lebih keren di platform Instagram atau TikTok. Atau kita juga bisa membuat konten tutorial fotografi manual misal. Itu tuh akan membuat anak muda lebih tertarik. Jadi kesempatan viralnya tuh lebih besar gak sih? Oke guys, dari asesmen hari ini ya, kita sudah melihat bahwa kita berada di fase penilaian situasi. Apa yang kita hadapi ya dari sebuah bisnis ini, kita sudah sepakat bahwa masalahnya adalah sebuah bisnis yang tergerus zaman karena teknologi yang mereka tidak bisa menyangkupinya. Oke, gimana guys? Sepakat untuk masalah ini? Sepakat. Oke, kalau gitu kita analisis terlebih dahulu ya mengenai asesmen tadi, dan juga ketika sudah analisis kita akan melanjutkan meeting ini setelahnya. Oke. Dari survei yang saya lakukan, mayoritas calon pembeli kamera digital, mereka tuh mencari informasi melalui internet. Mereka membandingkan harga dengan membaca reviewnya, bahkan mereka pula bisa membeli secara langsung di online. Apertura tidak punya satupun dari itu. Website pun mereka tidak punya. Bahkan akun media sosial mereka nyaris tidak aktif. Berarti prioritas kita harus ke arah e-commerce. Kita bangun platform penjualan online yang modern dan mudah digunakan tentunya. Ini akan menjadi solusi dalam mengatasi persoalan utama yang mereka hadapi, yaitu dalam aksesibilitas digital dan efisiensi operasional. Tanpa ini semua, saya rasa upaya pemasaran kita nggak akan works, begitu Pak. Tunggu dulu Mas Kohar, saya setuju dengan e-commerce yang Mas Kohar bilang, tapi bukankah kita harus fokus dulu ya mengenai brand awareness dan juga engagement-nya? Karena bukankah toko mereka tuh mempunyai historis yang banyak ya? Dan juga kita bisa membuat kampanye seperti kembali ke analog atau pindahan di balik lensa lama. Nah, itu untuk perhatian dan membuat komunitas. Kalaupun mereka punya e-commerce yang baik, tapi juga kehadirannya tidak tahu masyarakat, itu percuma saja gitu kok. Tapi awareness saja itu nggak cukup kalau misalkan nggak ada tempat untuk bertransaksi yang efisien dan modern. Pengguna digital itu sekarang maunya instan. Kalau mereka suka, ya mereka akan beli. Tapi kalau misalnya prosesnya aja udah ribet, ya bisa-bisa dia akan lari ke kompetitor lain. Tapi menurut gue tuh e-commerce tuh penting. Tapi kalau awareness Semuanya diam. Saya itu di tengah-tengah ya.
Mungkin konten ini bisa membangun awareness. Tapi jika tidak diimbangi oleh platform yang solid, maka conversion rate akan rendah. Mungkin kita bisa menggunakan paralel sambil membangun e-commerce untuk membangun hype. Gimana Kak? Oke tim, poin kalian tuh bagus-bagus sekali dan juga sama-sama masuk akal ya. Untuk Ucup juga kamu benar tentang pentingnya brand awareness dan engagement. Tanpa itu bahkan e-commerce aja yang terbaik pun tidak akan maksimal. Untuk Kohar sendiri, kamu juga benar ya mengenai transaksi dan efisien. Operasional adalah kunci kelangsungan bisnis. Tanpa platform yang efisien, awareness itu akan sia-sia. Oke, bagaimana kalau misalnya kita mengadopsi pendekatan terintegrasi dengan fase prioritas? Gimana? Jadi kita membangun nih minimum viable e-commerce platformnya, toko online dasar yang berfungsi sebagai transaksi dan efisien inventaris. Jadi itu semakin mudah mereka untuk mengefisiensinya inventarisnya segala macam bentuk pembayarannya. Dan bersama dengan itu Ucup dan Aisyah, tim kalian mulai campaign ya media sosial yang agresif untuk membangun kembali engagement dan membuat konten menarik. Nah, ini adalah analisis keputusan kita ya untuk mengintegrasi kekuatan kita secara bertahap. Baik, kalau begitu berarti saya harus segera menyediakan data lebih rinci tentang target audiens dan segmen pasar yang paling menjanjikan untuk konten dan juga spesifikasi e-commerce yang paling sesuai dengan preferensi mereka supaya tidak ada upaya yang sia-sia. Saya sih cukup setuju dengan strategi ini. Ini tuh bisa membangun jembatan antara nostalgia dan digitalisasi sehingga dapat mendorong ke traffic e-commerce yang lebih baik. Baik, noted Pak. Saya bisa mulai merancang arsitektur e-commerce yang berfokus pada modularitas agar bisa dikembangkan seiring dengan waktu. Dan juga kita bisa mulai dengan produk-produk yang mungkin paling laris di Arpetura atau yang paling unik di Arpetura itu sendiri, Pak. Oke Pak, siap. Nanti saya siapkan moodboardnya ya dan rebranding visualnya. Dan campaign awal kita itu seperti apa, fokus dan narasinya itu seperti apa, dan emosional agar menarik perhatian generasi baru. Untuk kolaborasinya sangat menarik ya, itu apa yang saya harapkan. Kita memanfaatkan masing-masing divisi kekuatannya dan juga menyatukan demi tujuan bersama. Oke, mari kita bersiap ya untuk pitching ke Pak Bahri untuk besok. Jadi siapin aja analisisnya dan mood boardnya ya yang tadi kita sudah bicarakan. Oke.